fikih. Kita tahu semua bahwa kita ini kalau bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Indonesia mawon nggih. Iki paham sedanten nggih Indonesia nggih? Paham semua Indonesia ya? Kalau Jawa sebagian ada yang nggak paham ya. Tapi nanti mohon dimaafkan kalau ada Jawa-Jawa yang terindonesiakan yang keluar. Karena ini orang Jawa biasanya kalau seminar perlu dicampur-campur kan, sudah keluar lagi campur-campurnya. Jadi ibu-ibu sekalian atau teman-temanku sekalian, kita hidup di dunia ini kalau tujuannya hanya untuk dunia, maka ya sama Allah diberi hanya dunia saja. Semua kan tergantung niatnya. Panjenengan semua kalau hidup di dunia kok tahajudnya pinginnya supaya hidupnya sukses, waqiahnya supaya rezekinya lancar, buat duhanannya, sholat duhanya supaya diberi rezeki yang banyak. Cuma ingin dunianya saja, maka ya sama Allah diberi hanya dunia mawon, hanya diberi dunia saja. Nanti kalau misal di akhirat panjenengan dihisab sama Allah, terus tanya, ya Allah, mana saya dulu duhanan kok nggak ada? Kok nggak ada pahalanya? Ya kan sudah saya kasih pas di dunia. Kamu kan duhanan supaya minta rezeki kan? Dikasih rezeki sama Allah di dunia. Kemudian tanya lagi sama Allah, ya Allah, saya kok baca saya itu waqiah setiap habis subuh, setiap habis duhanan, mana pahalanya? Kok nggak ada di dalam amal saya? Bukan sudah kasih pahalanya. Kan minta waqiah supaya dapat dunia kan? Sudah saya kasih kan dulu di dunia. Seperti itu ibu-ibu sekalian. Nah, tapi kalau misal kita di dunia ini tujuannya untuk lillahi ta'ala, ibadahnya untuk Allah, maka nanti pahalanya kita dapat akhirat juga kita dapat dunia. Jadi teman-teman semua kalau sedang beribadah jangan cuma mengharap dunia. Emang semua ibadah sunnah itu ada fadilah untuk liijal rizki, untuk melancarkan rezeki tanpa panjenengan niatkan untuk itu. Panjenengan niatnya lillahi ta'ala otomatis untuk melancarkan rezeki. Nah, kenapa saya buka dengan permasalahan niat? Nah, supaya pertama kita harus niat belajar di sini. Yang pertama, fikih itu untuk memperbaiki ibadah sehari-hari ibu-ibu dan teman-temanku sekalian. Kita tujuannya hidup di dunia kan untuk beribadah. Nah, ibadah itu butuh yang namanya ilmu. Karena kalau waman billahi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Kalau ada seseorang itu beramal kok tidak mengetahui ilmu, maka nanti amalnya tidak diterima. Capek-capek beramal, banyak-banyak sholat, banyak-banyak baca Quran, tapi kalau tidak diterima, sedih nggak membaca? Kasihan Pak, capek-capek tapi tidak diterima. Bagaimana supaya amalnya bisa diterima? Harus dengan niat, dengan ilmu. Jadi penting sekali mengaji masalah fikih itu. Nah, fikih itu nanti kita sekarang insya Allah akan tidak bisa terlalu banyak pembahasan yang kita cakup. Insya Allah nanti mungkin kalau bisa di Pondok As-Salam ini mengadakan secara rutin masalah sholat ini dan sebagainya secara detail. Nanti mungkin Mbak Ayu bisa mengkondisikan, karena memang penting ibu-ibu sholat setiap hari, tapi pasti mawon ada yang masih dijanggalkan. Boleh nggak sih sholat begini? Kayak contoh wudhu saja. Saya tuh sekarang masih sering ada pertanyaan demikian. Habis wudhu itu kalau makan batal nggak sih wudhunya? Batal nggak? Enggak. Kalau membatalkan wudhu ada 6 perkara. Apa saja? Ibu-ibu tahu? Entut. Keluarnya sesuatu dari 2 jalan.
Iya. Hilangnya akal. Terus gambar tidur termasuk hilangnya akal dari tidur yang tidak menetapkan pantatnya. Senggolan Tanpa penghalang laki-laki dengan perempuan. yang bukan muhrim. Memegang kubur atau dubur dengan telapak tangan. Sudah 5 atau 6? Satu lagi apa? Sudah tadi kubur dan dubur. Ada lagi yang tahu? Gila tadi sudah hilang akal. Nah, seperti ini loh ibu-ibu ya. Kan dasar gitu sebenarnya gitu. Kita setiap hari melakukan wudhu, kita melakukan sholat, tapi perlu penting untuk kita belajar lagi. Untuk apa? Biasa dulu sudah pernah ngaji pas kecil. Ilmu itu kalau tidak dimulajaah, kalau tidak diulang-ulang, maka nanti akan hilang, lupa. Mantap, akan lupa. Sehingga pentingnya untuk kita belajar fikih terus-menerus supaya tidak lupa. Jadi ibu-ibu sekalian, kita akan mulai pembahasan fikih pada pagi hari ini dengan Pagi, sore, dan yang penting akan saya sampaikan nanti, kemudian disusul dengan haid insyaallah. Tapi yang akan saya tampilkan di sini tentang haid mawon karena saya punyanya PPT. Filenya hanya tentang haid mawon. Insyaallah nanti di akhir kita akan bahas haid sedikit. Kita sedikit bahas tentang wudhu ibu-ibu. Wudhu fardunya 6. Dari fardu 6 itu niat, kemudian membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku-siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dari kelima fardu wudhu ini yang paling ibu sering lupa itu biasanya kalau pas membasuh wajah. Di sini kan ada adik-adik yang baru puber biasanya lagi suka-sukanya make up. Ada ibu-ibu yang jadi wanita karir setiap hari kalau kerja harus pakai make up. Kalau zuhur itu saya masih jam kerja. Kalau masih jam kerja, saya kalau mau wudhu ngapus make up itu eman-eman. Ada yang demikian. Akhirnya pas wudhu make upnya nggak dihapus. Jadi masih tebel, lipstiknya masih tebel, make upnya nggak dihapus. Seharusnya orang kalau wudhu itu make upnya harus dihapus terlebih dulu. Tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi sampainya air pada kulit, tidak boleh. Make up, kutek, apalagi kalau bambang yang buatan kutekan dia bahaya, tidak kutekan. Kalau masih anak muda ini kalau haid, datang haid itu masih suka pakai kutek. Nah ini harus dihapus dulu kalau mau wudhu, karena nanti akan menghalangi sampainya air pada kulit. Itu yang perlu diperhatikan. Make up harus dihapus kalau mau wudhu, kecuali yang luntur kalau kena air. Contoh bedak tabur kalau kena air luntur, atau yang tipis. Contohnya menyenang kulit pakai pensil alis tapi itu tipis, maka tidak masalah. Kalau seperti itu, kalau yang kulit tipis. Kemudian yang kedua, ibu-ibu kalau mau membasuh muka, batasan muka dari mulai mana? Tumbuhnya rambut sampai debu. Kemudian kalau mulai darinya dari dua telinga nih, anak telinga ini dua anak telinga. Yang paling sering lupa adalah ibu-ibu tidak mengeluarkan gigi. Ini kayak ada bapak yang diadain. Nih ada yang. Yang paling sering lupa ibu kurang itu lagi. Lain, berarti nggak saya masukkan ya. Atau saya berpindah dari sini biar tidak terlihat. Biar anak lain yang masuk saya. Sebentar, saya mau mempraktekkan mana bagian yang sering nggak terbasuh. Ibu, kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ini perlu dibasuh ibu. Wanita saya gini ya. Ibu dikeluarkan nggak kalau wudhu? Keluarkan. Ini namanya rambut, kalau laki-laki namanya apa? Jambang. Hati-hati ya. Hati-hati. Kalau perempuan kan panjang nih. Kalau perempuan rambutnya panjang, nanti ke belakang dia. Kan?
Nah, tapi kan kadang-kadang kita banyak yang masih lupa untuk tidak dibasuh. Nah, ini mestinya harus dibasuh ketika wudhu. Kalau itu sudah saya nggak pernah basuh itu gimana terus? Nggak apa yang sudah. Setelah ini panjenengan kalau wudhu dikeluarkan caranya gimana mengeluarkannya? Ngambilnya dari belakang telinga. Belakang telinga tarik ke depan, nanti keluar sedikit rambut, hati-hatinya Potong ya, dipotong dikit. Sampai dipahami ya? Itu yang sering masih lupa biasanya. Permasalahan ini dalam madhab kita, itu tetap harus Basuh. Sama ini ibu masih perlu saya ulang lagi caranya. Cukup ya? Cukup. Nah, adik insya Allah paham semua. Adik sudah mengeluarkan hati-hati ya dan kalau wudhu belum. Ya, nanti tugasnya nggak Wudhu ini sembarangan. Hati-hati itu wajib dibasuh saat wudhu. Oke. Kemudian yang sering terlupakan juga. Kemudian yang sering terlupakan juga dalam 6 fardu wudhu itu dalam 6 fardu wudhu biasanya kuku ibu-ibu, kuku kita bagian bawah kuku itu juga wajib Basuh. Kaki biasanya, kaki itu kan kukunya panjang, sulit bagian bawahnya. Nanti perlu untuk diperhatikan bagian bawah kuku termasuk bagian anggota yang harus dibasuh saat wudhu. Kiranya dari 6 fardu wudhu cukup, itu yang harus saya sampaikan karena biasanya di prakteknya insya Allah sudah paham semua. Kalau namanya membasuh itu tidak boleh cuma diusap-usap begini, membasuh itu harus mengalir, airnya ngalir. Dan yang baik dari basuhan-basuhan yang sesuai dengan batas-batasannya kita lebihkan sedikit. Kalau membasuh tangan, siku-siku jangan mepet pas siku-siku, tapi dilebihkan. Baiknya malah dilebihkan sampai hampir lengan. Karena ibu-ibu kalau misal kita melebihkan basuhan yang kita basuh saat wudhu nanti di akhirat bercahaya. Di yaumul qiyamah bercahaya. Semakin kita lebihkan sesuai dengan sunnahnya, maka ya itu nanti bagian yang bercahaya. Kemudian ibu-ibu ketika sholat, mungkin yang perlu saya tekankan biasanya ibu-ibu yang paling banyak 2 hal saja. Yang pertama perkara menutup aurat ketika sholat. Ibu-ibu coba kalau tanglet di sini mazhabnya mazhab apa? Syafi'i. Hanafi, Maliki, Hambali. Syafi'i. Kalau mazhabnya Syafi'i, mestinya kalau sholat auratnya seluruh tubuh kecuali Muka dan telapak tangan. Maka kalau mau sholat harus hati-hati, auratnya jangan sampai kelihatan. Kadang itu banyak, saya tuh sering melihat banyak kalau pas mampir sholat begitu ya, lihat ada ibu-ibu terus sholat itu bukannya potongan, bukan hanya potongan saja, tapi kakinya kelihatan. Kalau pas sujud itu kelihatan kakinya. Sering tahu Terus rambutnya model-model kemana-mana. Maka harus lebih perhatian lagi kalau misal sholat. Ibu-ibu emang sholat kita setiap hari 5 kali. Masa nggak mau perhatian sama syarat-syaratnya? Kalau nggak sesuai dengan syarat-syaratnya nanti ya belum diterima, sholatnya belum sah. Jadi harus betul-betul prihatin dalam menjaga aurat. Nah, kalau misal ibu-ibu bisa pakai mukena terusan, maka saya acungi jempol. Mukena terusan itu paling pas menurut mazhab Syafi'i dalam menutup aurat. Saya belum bisa pakai mukena terusan. Yang penting jangan kelihatan kakinya, jangan kelihatan rambutnya. Pun nanti pakainya mazhab Maliki. Karena kalau menyampaikan pakai mukena terusan banyak yang tetap tidak mau. Saya itu kalau pakai mukena terusan kejengklak. Paham ya? Nggak mau. Udah tua saya itu. Kalau pakai mukena terusan keinjek-injek. Injek-injek. Nggak seneng. Akhirnya tetap pakai mukena
potongan. Jadi kalau kasih solusi, kalau tetap pakai mukena potongan, ikutnya mazhabnya Imam Maliki. Yang boleh itu mazhabnya Imam Maliki kalau potongan. Kalau Syafi'iyah jenengan pakai potongan tak jamin boten sah. Kenapa? Karena biasanya ibu-ibu itu kalau pakai mukena potongan, ya bajunya begini. Kadang bukan pakai kerudung kan dalamnya? Iya, nggak pakai kerudung terus pakai mukena, lehernya kelihatan kemana-mana, lengannya kelihatan kemana-mana, gitu? Oke. Nah, kalau pakai mukena potongan tidak sah menurut mazhab Syafi'i, tapi sah menurut mazhab Maliki. Kalau bisa Syafi'iyah semua bagus. Kalau tidak bisa ya pernah, yang penting sholat, yang penting rambutnya jangan kelihatan, kakinya jangan kelihatan, ya. Kakinya tutup rapi, rambutnya rapi. Kemudian sholat niku ibu-ibu ada namanya rukun fi'li, ada namanya rukun qauli. Rukun fi'li itu kayak panjenengan berdiri bila mampu rukuk, sujud, niku rukun fi'li. Rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat itu rukun fi'li namanya. Rukun yang sifatnya gerakan. Ada namanya rukun qauli. Yang paling sering saya tahu, ibu-ibu itu kalau baca rukun qauli cuma komat kamit. Nah, kadang nggak komat kamit, nggak ada bunyinya. Jangankan suara bisik-bisik, nggak ada. Nggak enak suaranya, nggak ada suaranya. Rukun qauli itu ibu-ibu syaratnya harus terdengar minimal telinganya sendiri. Kalau sholatnya sirri, sholat yang lirih, maka ya terdengar telinganya sendiri. Mungkin harus nih mungkin. Jadi kalau lagi baca Fatihah, ya wajibnya kan Fatihah kali tahiyat. Rukun qauli kan Fatihah, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, salam. Empat kok nih. Tapi harus terdengar telinganya sendiri. Tidak boleh komat kamit, tidak boleh komat kamit. Ulang itu sering lihat. Itu baca apa bang? Saya itu nempel di pinggirnya, nggak kedengaran sama sekali dia lagi baca apa. Di pinggirnya. Memang nggak keluar suaranya, cuma bibirnya kayak gini tuh. Nah, ini kurang tepat, tidak sesuai dengan syarat. Maka ibu kalau mau baca harus minimal terdengar telinganya sendiri. Ini yang menurut kalau paling penting kalau sampaikan. Untuk selengkapnya ibu sahabat nanti mungkin di dalam Mbak Ayun yang dekat dari sini bisa dari dengan ngaji Safinatul Salam, Safinatul Najah. Ngaji kita kecil-kecil tapi untuk membahas keseharian ibadah kita. Kan itu diskusi, ada yang muskil kita ditanyakan. Nah, yang akan kita lanjutkan membahas tentang haid, nifas dan juga istihadah. Tapi saya kira mungkin nanti masalah nifas tidak akan bisa saya terangkan secara detail. Tapi karena nanti banyak ibu yang hadir, kalau masalah nifasnya ada yang perlu ditanyakan, kita nanti